Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang arsitektur Melayu yang ada di Asia Tenggara. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya dan rekan saya, yaitu tentang materi arsitektur Melayu yang ada di Brunei Darussalam. Jadi untuk pendahuluannya, Brunei merupakan sebuah negara kesultanan yang terletak di Pulau Kalimantan di Asia Tenggara, memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang unik. Salah satu aspek yang paling menonjol dan budaya Brunei adalah arsitektur Melayu, yang berpengaruh pada identitas negara tersebut. Arsitektur Melayu di Brunei telah berkembang sejak abad ke-14, ketika Islam masuk ke wilayah tersebut oleh para pedagang dari Arab. Sultan Brunei pertama, Muhammad Shah, masuk Islam pada abad ke-15, dan sejak saat itu Islam telah memainkan peran sentral dalam identitas negara. Kemudian, arsitektur Melayu di Brunei dipengaruhi oleh berbagai gaya, termasuk gaya Islam, Mughal, dan Italia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang dibangun pada tahun 1958 dan dinamai menurut Sultan Brunei ke-28. Desain masjid ini terinspirasi oleh gaya Renaissance, Mughal, dan Italia dan menampilkan kubah emas, menara marmer, dan kolom pemantul. Masjid ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei. Kemudian dalam materi arsitektur Melayu di Brunei, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana arsitektur Melayu telah berkembang sejak abad ke-14 dan bagaimana Islam telah memainkan peran sentral dalam identitas negara. Kita juga akan melihat contoh-contoh arsitektur Melayu yang terkenal di Brunei, termasuk Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Masjid Jami Asr Hasanil Bolkiah, dan Museum Royal Regalia. Kemudian masuk ke materi sejarah arsitektur Melayu Brunei Darussalam. Sejarah arsitektur Melayu di Brunei Darussalam memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks, dipengaruhi oleh budaya Islam dan akulturasi dengan berbagai tradisi di Melayu. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang sejarah arsitektur Melayu di Brunei. Yang pertama yaitu pengaruh Islam. Islam masuk ke Brunei pada abad ke-15 oleh pedagang dan misionaris Muslim yang mengarah pada pertobatan kelas penguasa dan populasi yang lebih luas. Kemudian arsitektur Islam di Brunei. Arsitektur Islam di Brunei menampilkan pengaruh prinsip Islam dan estetika. Contohnya ikon arsitektur dalam Islam di Brunei adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Sri Begawan. Kemudian rumah tinggal tradisional Melayu. Rumah tinggal tradisional Melayu di Brunei memiliki tipologi rumah panggung dengan tangga tiang-tiang tinggi, karakteristik atap berlapis, material utama kayu, dan banyak bukaan yang menggambarkan adaptasi terhadap iklim tropis. Kemudian ada Masjid Jami Asar Hasanil Bolkiah. Masjid Jami Asar Hasanil Bolkiah adalah masjid tertua di Brunei Darussalam, yang juga dikenal sebagai Masjid Jami As. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1988. Kemudian ada Museum Teknologi Melayu. Museum Teknologi Melayu di Kota Batu, Brunei Darussalam, terletak di sebelah Museum Brunei. Kemudian dalam asistensinya, sejarah arsitektur Melayu di Brunei Darussalam menunjukkan pengaruh Islam yang signifikan dalam perkembangan arsitektur serta akulturasi dengan tradisi Melayu. Kemudian penduduk Melayu yang berada di Brunei Darussalam. Penduduk Melayu yang berada di Brunei terdiri dari etnik orang Melayu Brunei yang menetap di seluruh negara Brunei dan di kawasan pantai barat selatan wilayah Sabah, seluruh wilayah Persekutuan Labuan, dan sebelah utara wilayah Sarawak. Mereka adalah sekumpulan dari populasi etnik Melayu yang lebih besar yang terdapat di alam Melayu lain, yaitu Semenanjung Melayu dan kawasan lain. Kemudian jumlah penduduk orang Melayu Brunei adalah sekitar 330.000 orang. Sebagian besar mereka menetap di Brunei Darussalam dan beberapa kawasan di Malaysia seperti Sabah dan Sarawak. Mereka berbahasa Melayu Brunei dan Melayu Baku, dialek Sabah dan Sarawak, serta kebanyakan beragama Islam.
Kemudian ada pengertian terkait arsitektur Melayu Brunei. Arsitektur Melayu di Brunei memiliki perpaduan unik antara gaya arsitektur Melayu dan Islam, tercermin dari beberapa bangunan terkenal di kota Bandar Seri Begawan. Berikut adalah beberapa contoh arsitektur Melayu yang signifikan di Brunei. Yang pertama yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Bandar Seri Begawan, dibangun pada tahun 1958. Desain masjid ini terinspirasi oleh gaya Renaissance Mughal dan Italia, dengan kubah emas, menara marmer, dan kolom pemantul. Kemudian ada Masjid Jami' Al-Hasanil Bolkiah. Masjid ini adalah masjid terbesar di Brunei dan terletak di jantung Bandar Seri Begawan. Dibangun untuk memperingati 25 tahun pemerintahan Sultan saat ini. Masjid ini menampilkan perpaduan unik antara gaya arsitektur Melayu dan Islam. Kemudian ada Museum Royal Regalia. Museum ini adalah rumah bagi koleksi artefak yang berkaitan dengan Kesultanan Brunei. Arsitektur museum ini terinspirasi Islam, termasuk pintu masuk berkubah emas dan tangga yang besar. Kemudian ada rumah tinggal tradisional. Rumah tinggal tradisional Melayu di Brunei memiliki beberapa bentuk atap yang berbeda-beda, seperti bumbung panjang, bumbung lima, dan bumbung perak. Kemudian ada bangunan Museum Teknologi Melayu. Museum ini terletak di Kota Batu, Brunei Darussalam, dan dibangun oleh perusahaan Royal Dutch atau Shell Group pada tahun 1984. Museum ini dibangun menampilkan barang-barang zaman dahulu seperti pembuatan perahu, pemancingan, pertukangan logam, dan emas. Secara keseluruhan, arsitektur Melayu di Brunei mencerminkan perpaduan budaya Melayu dan Islam serta pengaruh sejarah dan identitas negara. Kemudian masuk ke materi adat terkait dengan arsitektur Melayu yang ada di Brunei. Arsitektur Melayu di Brunei memiliki beberapa ciri khas yang terkait dengan adat dan budaya Melayu. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu arsitektur Islam Melayu klasik. Bangunan-bangunan di Brunei seperti Istana Nurul Iman memiliki gaya arsitektur Islam Melayu klasik. Gaya ini mencerminkan pengaruh Islam yang besar terhadap budaya Melayu. Istana Nurul Iman misalnya dibangun pada tahun 1984 dan memiliki arsitektur yang menarik dengan dominasi warna putih. Kemudian masjid. Masjid Jami' Hasanil Bolkiah di Brunei mencerminkan arsitektur Melayu Islam tradisional dengan sentuhan modern. Kubah dan menara masjid ini menjadi simbol keagungan Islam di Brunei. Pengaruh budaya setempat dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi penerapan prinsip arsitektur Melayu di Brunei. Misalnya, rumah-rumah tradisional Melayu di Brunei memiliki atap yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh iklim dan sumber daya alam setempat. Identitas Melayu. Identitas Melayu di Brunei dipengaruhi oleh agama Islam, budaya Melayu, dan bahasa Melayu. Masyarakat Melayu di Brunei beragama Islam dan mengamalkan adat budaya Melayu, serta berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu. Dalam sintesis, arsitektur Melayu di Brunei mencerminkan budaya Melayu yang dipengaruhi oleh agama Islam dan lingkungan setempat. Bentuk atap rumah tinggal tradisional, gaya arsitektur Islam Melayu klasik, dan masjid tradisional menjadi ciri khas arsitektur Melayu di Brunei. Kemudian materi ini akan disampaikan oleh teman saya, Salmatri Nabila. Sosial budaya terkait dengan arsitektur Melayu yang ada di Brunei. Arsitektur Melayu di Brunei memiliki peran sentral dalam membangun identitas sosial dan budaya negara ini. Brunei memiliki sejarah Islam yang kaya, yang sangat mempengaruhi budaya dan masyarakatnya. Adopsi Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, hukum, dan sosial Brunei, membentuk identitas negara menjadi negara Islam. Arsitektur Islam di Brunei menampilkan pengaruh prinsip desain Islam dan estetika. Contoh ikon arsitektur Islam adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei, yang memadukan unsur modern dan tradisional. Masjid ini memiliki menara marmer yang sangat indah, kubah emas, dan ruang sholat besar yang didekorasi dengan kaligrafi yang rumit dan pola hiasan. Kebudayaan Melayu di Brunei juga tetap hidup dan berkembang. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi, dan banyak kata dan frase dalam bahasa ini memiliki akar kata dari bahasa Arab. Seni tradisional Melayu, tari, musik, dan pakaian tetap relevan dalam acara-acara budaya dan perayaan agama.
Kebudayaan Melayu di Brunei juga dipengaruhi oleh pengaruh Islam, seperti dalam festival dan peringatan Islam, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Dalam budaya Melayu Brunei, seni kerajinan atau seni kriya berupa cindera mata, kain songket, sulam bordir, dan lain-lain menunjukkan kebudayaan yang kaya dan kental yang dipegang oleh masyarakatnya. Budaya Melayu Brunei juga dipengaruhi oleh pengaruh dari India, seperti dalam kesenian dan bahasa, yang dibawa oleh orang India ke Asia Tenggara pada sekitar abad pertama Masehi. Dalam era globalisasi, Islam dan kebudayaan Melayu tetap memainkan peran sentral dalam membentuk identitas negara Brunei. Praktik keagamaan, nilai-nilai moral, dan adat istiadat yang berlandaskan Islam menjadi landasan yang kuat dalam masyarakat. Masjid-masjid megah dan seni kaligrafi Arab yang indah adalah bukti visual dari pengaruh Islam dalam arsitektur dan seni. Dalam sintesisnya, arsitektur Melayu di Brunei adalah bagian integral dari budaya dan identitas negara. Arsitektur Islam dan seni tradisional Melayu menunjukkan kebudayaan yang kaya dan kental yang dianut oleh masyarakatnya, serta pengaruh Islam yang signifikan dalam membentuk identitas negara. Arsitektur Melayu di Brunei Darussalam mencerminkan warisan budaya dan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis, sosial, dan agama. Beberapa ciri khas arsitektur Melayu di Brunei antara lain: Yang pertama, rumah panggung. Rumah tradisional Melayu Brunei umumnya berbentuk rumah panggung. Struktur ini membantu melindungi dari banjir dan memberikan ventilasi yang baik. Atap rumah Melayu di Brunei biasanya curam dan berbentuk limas atau pelana. Bentuk atap yang curam ini efektif untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, mengurangi resiko kebocoran. Yang C, ukiran dan dekorasi. Ukiran kayu yang rumit dan dekoratif adalah salah satu ciri khas arsitektur Melayu di Brunei. Motif ukiran seringkali mengambil tema alam seperti flora dan fauna, serta motif geografis Islami. Ruang interior. Tata letak ruang dalam rumah Melayu Brunei biasanya terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Ruang tamu sering digunakan untuk menerima tamu dan diatur dengan rapi. Ada juga ruang khusus untuk aktivitas keagamaan, mencerminkan pentingnya Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei. Yang E, material dan konstruksi. Kayu adalah bahan utama dalam konstruksi rumah tradisional Melayu di Brunei. Selain kayu berlian digunakan juga jenis kayu lainnya seperti kayu meranti. Konstruksi rumah tradisional ini biasanya tidak menggunakan paku besi, tetapi menggunakan teknik pasak dan sambungan kayu yang kuat. Perubahan modern. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak rumah tradisional Melayu di Brunei yang mengalami modernisasi. Bahan-bahan modern seperti beton dan kaca mulai digunakan. Namun, desain dan elemen tradisional tetap dipertahankan. Pemerintah Brunei juga melakukan konservasi terhadap beberapa rumah tradisional untuk melestarikan warisan budaya ini. Arsitektur Melayu di Brunei Darussalam merupakan perpaduan antara fungsi praktis, estetika, dan nilai-nilai budaya yang kaya. Rumah-rumah tradisional ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga mencerminkan identitas dan warisan sejarah masyarakat Melayu di Brunei. Bedah bangunan arsitektur Melayu pada Istana Nurul Iman yang terletak di negara Brunei Darussalam. Istana Nurul Iman adalah kediaman resmi Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan terletak di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Istana ini adalah salah satu istana terbesar di dunia dan memiliki arsitektur yang mencerminkan kekayaan budaya Melayu dengan sentuhan modern. Berikut adalah analisis arsitektur Melayu pada Istana Nurul Iman. Yang pertama, arsitektur tradisional Melayu. Istana Nurul Iman mengadopsi berbagai elemen dari arsitektur tradisional Melayu yang mencerminkan identitas budaya Brunei. Beberapa karakteristik utama arsitektur Melayu yang dapat ditemukan di istana ini termasuk penggunaan motif tumpal dan motif geometris. Motif dekoratif seperti tumpal atau segitiga terbalik dan motif geometris sering digunakan dalam ukiran kayu dan hiasan dinding. Motif-motif ini menggambarkan kehalusan seni Melayu dan sering digunakan sebagai ornamen di berbagai bagian istana. Yang kedua, penggunaan bahan tradisional seperti kayu,
dalam beberapa elemen struktural dan dekoratif, meskipun dikombinasikan dengan bahan modern, menunjukkan penghargaan terhadap warisan arsitektur Melayu. Yang kedua, elemen modern. Sebagai istana yang dibangun pada era modern, Istana Nurul Iman juga mengintegrasikan teknologi dan material kontemporer dalam desainnya. Yang pertama, skala dan ukuran. Istana ini memiliki luas sekitar 200.000 meter persegi dan memiliki lebih dari 1.700 ruangan yang mencakup ruangan pertemuan, ruang tamu resmi, kantor pemerintahan, dan masjid yang mampu menampung 1.500 jemaah. Fasilitas modern seperti AC, pencahayaan otomatis, dan sistem keamanan canggih menambah kenyamanan dan fungsionalitas istana ini. Nah, ini dia. Lanjut. Ketiga, pengaruh Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengaruh Islam sangat terlihat dalam arsitektur Istana Nurul Iman. Penggunaan kubah dan minaret. Istana ini memiliki beberapa kubah dan yang terinspirasi dari arsitektur Islam yang sering digunakan dalam masjid-masjid. Kubah utama masjid di istana ini dihias dengan indah dan merupakan salah satu daya tarik utama. Kaligrafi Arab. Penggunaan kaligrafi Arab untuk dekorasi, terutama pada bagian dalam masjid, menambah keindahan dan spiritualitas ruang tersebut. Yang keempat, lingkungan dan landscape. Istana ini dikelilingi oleh taman yang indah yang mencerminkan hubungan erat antara arsitektur Melayu dengan alam. Taman dan air mancur. Taman yang dirancang dengan baik dan dilengkapi dengan air mancur memberikan suasana yang tenang dan sejuk, sesuai dengan konsep Melayu yang menghargai keharmonisan dengan alam. Pemandangan sungai. Lokasi istana dekat dengan sungai Brunei memberikan pemandangan yang spektakuler dan mencerminkan tradisi Melayu yang sering membangun pemukiman di dekat air. Istana Nurul Iman adalah simbol kebesaran dan kekayaan budaya Brunei yang berhasil menggabungkan elemen arsitektur Melayu tradisional dengan teknologi modern dan sentuhan Islam. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang arsitektur Melayu yang ada di Malaysia yang diawali oleh saya Maya Karina dan akan dilanjutkan oleh teman saya Gina Beni Hasan. Tolong moderator. Langsung ke. Sejarah Melayu di Malaysia mencerminkan perjalanan panjang dan kaya dari warisan budaya yang memadukan berbagai elemen lokal dan pengaruh asing. Arsitektur tradisional Melayu berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi sepanjang sejarah. Desain rumah panggung yang ikonik dan atap bertingkat dan ukuran kayu yang indah bukan hanya memberikan solusi praktis terhadap iklim tropis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai estetika dan spiritual masyarakat Melayu. Selain itu, pengaruh dari India, Arab, Cina, dan Eropa yang datang melalui perdagangan dan kolonisasi telah meninggalkan jejak yang mendalam pada gaya arsitektur ini. Dengan memadukan elemen-elemen tersebut, arsitektur Melayu menjadi simbol kekayaan budaya dan identitas nasional yang terus dihargai dan dilestarikan hingga saat ini. Sejarahnya, pada Malaysia, kerajaan awalnya, Kerajaan Langkah Suka, salah satu kerajaan Melayu awal di semenanjung Malaysia dengan pengaruh Hindu-Buddha. Kerajaan Srivijaya, kerajaan maritim yang berpusat di Sumatera dengan pengaruh besar di semenanjung Malaysia dan pusat perdagangan serta penyedaraan agama Buddha. Kesultanan Melayu Malaka, pendiri para Meswara, sekitar tahun 1400, para Meswara mendirikan Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Penjajahan kolonial Portugis dari tahun 1511 sampai 1641, Malaka jatuh ke tangan Portugis menandai awal era kolonial. Belanda dari tahun 1641 sampai 1824, Belanda mengambil alih Malaka dari Portugis. Inggris 1824 sampai 1957, Inggris menguasai Malaka dan memperluas pengaruhnya di semenanjung Malaysia, menggabungkan beberapa negeri Melayu. Menuju kemerdekaan, pendudukan Jepang dari 1942 sampai 1945 melemahkan kendali Inggris dan mendorong semangat nasionalis
Melayu. Pembentukan UMNO 1946 untuk memperjuangkan hak-hak Melayu kemerdekaan. Pas kemerdekaannya 1957, Malaysia merdeka dari Inggris pada 31 Agustus 1950. Pembentukan Malaysia. Malaysia dibentuk 1963, gabungan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura ya. Kemudian keluar pada 1960 something. Dasar ekonomi baru 1971 diluncurkan untuk mengurangi ketidakadilan ekonomi dan meningkatkan status sosial orang Melayu. Era modern, pembangunan dan globalisasi. Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi besar, urbanisasi, dan peningkatan dalam bidang pendidikan dan teknologi dengan masyarakat Melayu memainkan peran penting. Penduduk negeri Malaysia. Penduduk Melayu di Malaysia adalah kelompok etnis terbesar di negara ini yang membentuk sekitar 50% dari total populasi. Mereka secara historis dan budaya sangat terkait dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada sebelum era kolonial. Serta dengan agama Islam menjadi identitas penting dalam kehidupan mereka, orang Melayu di Malaysia berbicara dalam bahasa Melayu, yang juga merupakan bahasa nasional negara tersebut. Mereka memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk dalam bidang seni, musik, tarian, dan adat istiadat. Selain itu, Melayu di Malaysia juga diakui dalam konstitusi sebagai bumi putra yang memberikan mereka hak-hak istimewa tertentu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Adat dalam Malaysia, adat Pepatih dan adat Temenggung, dua sistem adat yang paling menonjol. Adat Pepatih yang terutama dianut oleh masyarakat di Negeri Sembilan dan sebahagian Melaka bersifat matrilineal, yaitu garis keturunan dan pewaris dihitung melalui garis ibu. Adat Temenggung yang lebih umum di seluruh Malaysia bersifat patrilineal, menghitung garis keturunan melalui ayah. Perkawinan, upacara perkawinan Melayu adalah acara besar yang penuh dengan ritual dan simbolisme. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap seperti merisik, menyelidiki latar belakang calon pasangan, minang, pertunangan, bertunang, dan bersanding. Upacara pernikahan itu sendiri. Adat bertandang dan bertamu, kunjungan dan penerimaan tamu merupakan bagian penting dalam budaya Melayu, dengan aturan-aturan sopan santun yang harus dipatuhi oleh tuan rumah dan tamu. Kenduri atau jamuan adalah bagian tergal dari kehidupan sosial Melayu. Acara ini biasanya diadakan untuk merayakan peristiwa penting seperti pernikahan, khatam Al-Quran, dan berbagai perayaan keagamaan. Pakaian tradisional seperti baju kurung untuk wanita dan baju Melayu seperti serta samping untuk pria mencerminkan identitas budaya Melayu. Pada acara-acara formal dan upacara adat, pakaian tradisional sering dikenakan. Bahasa dan kesusastraan. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari dan juga digunakan dalam kesusastraan tradisional seperti pantun, syair, dan hikayat yang mencerminkan nilai-nilai dan pandangan dunia Melayu. Pantang larang. Terdapat berbagai pantang larang atau tabu yang dipatuhi oleh masyarakat Melayu seperti larangan untuk melakukan hal tertentu pada waktu-waktu yang tertentu yang dipercaya dapat mengandung nasib buruk. Adat istiadat kematian. Setelah kematian terdapat rangkaian ritual yang harus dilakukan termasuk memandikan jenazah, mengkafankan dan menguburkan serta tahlil doa yang dilakukan untuk mendapatkan alat makin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gina Gunia. Baiklah, selanjutnya ada sosial budaya. Yang pertama, agama. Islam adalah agama utama yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Melayu, termasuk dalam adat istiadat, perayaan, dan hukum-hukum sosial. Lalu bahasa Melayu adalah bahasa nasional Malaysia yang digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari, pendidikan, serta media massa. Lalu ada keluarga dan komunitas. Struktur keluarga Melayu cenderung bersifat patriarkal dengan nilai-nilai yang menekankan hormat kepada orang tua dan kerjasama dalam komunitas. Peran keluarga penting dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi anggotanya. Adat istiadat dan tradisi. Adat pernikahan, kelahiran, dan kematian diikuti dengan upacara-upacara tradisional yang penuh dengan simbolisme dan ritual. Tradisi seperti kenduri yang merupakan jamuan makan besar juga penting dalam kehidupan sosial. Next. Selanjutnya ada seni dan budaya. Kesenian Melayu
mencakup musik seperti gamelan dan zapin, tari tradisional seperti tarian makyong, seni pertunjukan seperti wayang kulit, dan seni sastra seperti pantun dan syair. Lalu ada makanan. Masakan Melayu terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya, dengan hidangan populer seperti nasi lemak, rendang, dan satai menjadi bagian penting dari budaya kuliner Malaysia. Selanjutnya ada nilai-nilai sosial seperti gotong royong atau kerjasama, budi bahasa, dan hormat menghormati sangat dijunjung tinggi dalam interaksi sosial sehari-hari. Berikutnya kita bahas arsitekturnya. Yang pertama Wow, ngelag. lalu ada bumbung atau atap. Atap rumah Melayu biasanya curam dan terbuat dari bahan alami seperti lumbia atau nipah. Bentuk atap ini efektif dalam mengalirkan air hujan dan menjaga kesejukan di dalam rumah. Lalu ada serambi dan anjung. Bagian depan rumah sering memiliki serambi atau anjung, ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan juga bersantai. Lalu bahan bangunan. Rumah-rumah tradisional biasanya dibangun dari kayu yang tahan lama seperti cengal, meranti, dan keruing. Lalu selanjutnya ada elemen dekoratif. Elemen dekoratif arsitektur Melayu meliputi ukiran kayu. Rumah Melayu dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit dan indah, seringkali menggambarkan motif flora, fauna, dan geometri yang melambangkan kepercayaan dan nilai-nilai tradisional. Lalu ada juga papan cantik. Bagian depan rumah sering dihiasi dengan papan cantik yang berfungsi sebagai ventilasi dan juga elemen dekoratif. Selanjutnya terdapat fungsi sosial dan budaya dari arsitekturnya. Yang pertama ada ruang tamu dan serambi. Ruang tamu dan serambi depan rumah biasanya menjadi tempat untuk menerima tamu dan berkumpulnya keluarga, mencerminkan pentingnya interaksi sosial dalam budaya Melayu. Lalu ada adat dan tradisi. Struktur rumah dan tata letaknya sering mencerminkan adat dan tradisi, seperti pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan, serta ruang khusus untuk kegiatan adat. Lalu ada juga adaptasi terhadap iklim. Arsitektur Melayu dirancang untuk menghadapi iklim tropis Malaysia yang panas dan lembab. Ventilasi yang baik dan menggunakan material alami membantu menjaga suhu dalam rumah tetap nyaman. Lalu terdapat perkembangan modern. Semakin banyak rumah tradisional masih dapat ditemukan, sementara banyak rumah tradisional masih dapat ditemukan di desa-desa. Arsitektur Melayu juga telah mengalami perkembangan dan adaptasi dalam konteks modern. Elemen-elemen tradisional sering diintegrasikan ke dalam desain arsitektur modern untuk mempertahankan identitas budaya. Selanjutnya kita studi bedah salah satu rumah tradisional di Malaysia, yaitu Rumah Melayu Malaka. Rumah Melayu Malaka adalah salah satu contoh arsitektur tradisional yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Arsitektur rumah ini menampilkan kombinasi yang harmonis antara fungsi dan estetika, mencerminkan kearifan lokal serta adaptasi terhadap lingkungan tropis. Yang pertama terdapat pada struktur tiang tinggi, dibangun di atas tiang-tiang tinggi untuk menghindari banjir dan kelembaban tanah. Selanjutnya, lalu meningkatkan sirkulasi udara untuk menjaga kesejukan di dalam rumah. Lalu yang kedua ada atap berbentuk limas, kemiringan atap yang curam untuk mengalirkan air hujan dengan cepat, lalu juga mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan akibat cuaca. Yang ketiga, material kayu berkualitas. Dinding dan lantai terbuat dari kayu berkualitas tinggi seperti kayu cengal. Kayu ini tahan lama dan memiliki nilai estetika yang menarik. Lalu terdapat juga ukiran kayu. Balok-balok kayu dan pintu dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit. Motif ukiran mencerminkan alam dan filosofi hidup masyarakat Melayu, dan juga menunjukkan keahlian seni yang tinggi. Lalu tata letak ruang. Tata letak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional keluarga. Pemisahan antara ruang publik dan ruang pribadi, dan juga ruang tamu di
di bagian depan rumah, sementara kamar tidur dan ruang keluarga di bagian belakang untuk privasi dan kenyamanan. Lalu terdapat adaptasi lingkungan. Desain rumah disesuaikan dengan iklim tropis tempat, penggunaan bahan dan struktur yang tahan terhadap kondisi cuaca lokal. Lalu yang terakhir, nilai budaya dan sejarah. Arsitektur mencerminkan kearifan lokal dan warisan budaya yang kaya, melestarikan tradisi dan nilai-nilai masyarakat Melayu Melaka. Baiklah, sekian materi mengenai negara Malaysia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya arsitektur Melayu Asia Tenggara bagian Singapura. Arsitektur Melayu di Singapura menggabungkan tradisi lokal dengan pengaruh asing. Ciri khasnya meliputi rumah panggung, struktur kayu, atap pelana, dan ornamen ukiran. Pengaruh kolonial Arab, India, dan Tionghoa turut memperkaya desainnya. Pelestarian arsitektur ini penting untuk mempertahankan identitas budaya dalam konteks modernisasi Singapura, serta menjaga keberlanjutan lingkungan yang warisan sejarahnya bagi generasi mendatang. Upaya ini mencakup restorasi bangunan bersejarah dan integrasi elemen tradisional dalam arsitektur kontemporer. Sejarah. Arsitektur Melayu di Singapura berkembang dari rumah panggung tradisional dengan struktur kayu, atap pelana, dan ukiran ornamen, dirancang untuk iklim tropis. Pada abad ke-19, pengaruh kolonial Inggris dan perdagangan maritim membawa elemen arsitektur Eropa, Arab, India, dan Tionghoa, menciptakan gaya yang unik. Bangunan seperti Masjid Sultan di Kampung Glam dan area Chinatown mencerminkan perpaduan ini. Abad ke-20 membawa tantangan urbanisasi, mengakibatkan banyak bangunan tradisional dihancurkan. Namun, kesadaran pelestarian budaya mendorong inisiatif konservasi. Saat ini, upaya pelestarian arsitektur Melayu terus berlanjut, dengan restorasi bangunan bersejarah dan integrasi elemen tradisional dalam desain modern, memastikan warisan budaya ini tetap hidup di tengah modernisasi Singapura. Kemudian penduduk. Keberagaman penduduk. Penduduk Singapura terdiri dari beragam etnis, budaya, termasuk Melayu, Cina, India, dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Etnis Melayu adalah salah satu kelompok penduduk asli di Singapura dan memiliki warisan budaya yang kaya. Mereka memainkan peran penting dalam bentuk identitas budaya Singapura, termasuk melalui kontribusi mereka dalam arsitektur, seni, dan tradisi. Komunitas Melayu di Singapura tinggal di berbagai bagian kota, dengan konsentrasi signifikan di daerah seperti Kampung Glam. Di sini, pengaruh budaya Melayu terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam masakan, bahasa, dan kegiatan sosial. Upaya pelestarian budaya, termasuk arsitektur Melayu, adalah bagian penting dari menjaga warisan komunitas ini di tengah modernisasi dan urbanisasi yang cepat. Pengetahuan. Arsitektur Melayu di Singapura mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi lokal dan pengaruh asing. Rumah panggung tradisional Melayu dirancang untuk menghadapi iklim tropis dengan struktur kayu yang terangkat untuk mencegah banjir dan ventilasi alami yang baik. Ornamen ukiran yang rumit sering menghiasi bangunan ini, menambah nilai estetika dan budaya. Pengaruh kolonial membawa perubahan signifikan, menggabungkan elemen Eropa dengan arsitektur lokal. Sementara perdagangan maritim memperkenalkan gaya dan teknik dari Arab, India, dan Tionghoa. Masjid Sultan dan bangunan di Chinatown adalah contoh yang mencolok dari perpaduan ini. Oke, saya Indra. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Duta. Baik, berikutnya kita meliputi pernikahan dan ritual yang menarik. Kedua itu ada seni dan budaya seperti tari tradisional dan kerajinan tangan adalah bagian penting dari budaya Melayu. Melayu sendiri digunakan dalam pernikahan sehari-hari dan merupakan salah satu bahasa resmi Singapura. Kemudian kuliner hidangan semakin semua dan rendang dan rasa kaya buat Melayu. Dalam hal itu ada pakaian tradisional, baju kurung, dan kebaya sering digunakan dalam acara resmi dan upacara. Adat Melayu sendiri memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya dan modernisasi di Singapura.
seperti identitas budaya, arsitektur Melayu menjadi simbol penting dari identitas budaya Melayu di Singapura, mengingatkan pada nilai-nilai tradisional dan sejarah komunitas. Kemudian dari alasan sosial, bangunan tradisional sebagai rumah panggung dan sering dari dalam komunitas Melayu, membuat wanita antara kota, sekitar, dan budaya. Kemudian pelestarian budaya. Banyak pelestarian arsitektur Melayu terdapat pada dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi Melayu yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Identitas kota. Arsitektur Melayu memberikan karakter unik pada kota-kota di Singapura, menciptakan identitas visual yang membedakan mereka dari kota-kota lain di dunia. Kemudian yang terakhir itu penghargaan. Kehadiran arsitektur Melayu di Singapura mencerminkan penghargaan yang merupakan bagian integral dari identitas nasional. Kemudian kita masuk ke dalam arsitektur. Perpaduan antara tradisi lokal dengan bentuk asing, dengan warna asing, terutama dari kolonialisme dan perdagangan maritim. Beberapa karakteristik utama arsitektur Melayu itu meliputi rumah panggung. Rumah panggung itu rumah tradisional Melayu yang sering dibangun di atas tiang untuk melindungi dari banjir dan kampus. Struktur ini juga memberikan sirkulasi udara yang baik di bawah. Kemudian struktur kayu. Arsitektur Melayu menggunakan kayu sebagai utama konstruksi karena ketersediaan yang berimbang dan sifatnya yang mendukung mereka dibuat. Kemudian ada atap plana, bahan rumah kayu, dan atap plana. Status pemilik rumah arsitektur Melayu mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya untuk generasi mendatang. Kemudian sebagai bentuk arsitektur Melayu dan upaya pelestarian bangunan bersejarah yang mencerminkan warisan budaya Melayu. Proses ini dilakukan berbagai hal penting dari penelitian hingga yang semuanya berkembang identitas budaya di dalam kaderisasi. Penelitian sejarah arsitektur. Secara bangunan, peneliti asal usulkan ciri khas bangunan seperti Masjid Sultan dan didirikan pada tahun 1864. Pengaruh arsitektur sendiri menganalisis pengaruh kolonial, Arab, India, dan Tionghoa. Analisis struktural memahami penggunaan kayu, bambu, dan arsitekturnya dalam bangunan tradisional. Teknik konstruksi mempelajari teknik tradisional untuk sebuah lain terbaik. Kemudian pengembangan rencana restorasi, konsultasi dengan ahli, seperti arsitek, dan konservator. Kemudian restorasi tradisional, mengembalikan elemen arsitektur yang hilang atau yang rusak. Konservasi dan perawatan dalam analisis struktural, kita dapat memahami kondisi fisik dan luar bangunan. Kemudian ada rencana restorasi, yaitu mengembangkan rencana yang mempertahankan elemen tradisional. Kemudian pelestarian dan perawatan. Kita melakukan pemeliharaan dan Oke, sekian presentasi dari kami tentang arsitektur Melayu di Singapura.
Dan selanjutnya adalah materi arsitektur Melayu di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Maulana dengan NIM 2307-110955 akan membahas tentang arsitektur Melayu di Indonesia. Di mana arsitektur Melayu Indonesia adalah gaya arsitektur tradisional yang berkembang di wilayah Sumatera dan daerah lain Indonesia dengan pengaruh budaya Melayu. Gaya ini tidak hanya mencerminkan keindahan estetika, tapi juga fungsionalitas dan adaptasi terhadap lingkungan alam setempat. Arsitektur ini mencerminkan warisan budaya yang kaya dan dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial, dan historis. Berikut yaitu sejarah arsitektur Melayu di Indonesia. Yang pertama itu perkembangan awal, di mana perkembangan awal ini dipengaruhi oleh budaya lokal, berakar dari kebudayaan Melayu di pesisir Sumatera. Yang selanjutnya yaitu lingkungan alam, diadaptasi terhadap lingkungan tropis dan risiko banjir menggunakan rumah panggung. Yang kedua yaitu pengaruh luar, di mana dipengaruhi oleh perdagangan Muslim, yaitu dari seni India dan Tiongkok dalam ornamen dan motif. Yang kedua yaitu Islamisasi, mengintegrasikan elemen arsitektur Islam, terutama dalam desain masjid. Yang ketiga itu kolonialisme, yang mana dipengaruhi oleh Belanda, interaksi dengan gaya Eropa, mengadopsi beberapa elemen kolonial. Yang kedua yaitu teknologi baru, pengenalan material dan teknik konstruksi modern. Yang selanjutnya itu penduduk, di mana penduduk ini demografinya penduduk Melayu tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dengan konsentrasi tersebar di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Yang kedua itu kehidupan sosial. Dalam bermasyarakat, hidup dalam kelompok-kelompok kampung dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Yang selanjutnya itu mata pencarian. Mayoritas penduduk Melayu bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Pengaruh maritim sangat kuat dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus selanjutnya itu pengetahuan akan dilanjutkan oleh Dafa Oktamozanda. Mik. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Radit. Pengetahuan, arsitektur Melayu Indonesia memadukan estetika dan fungsi, menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan tropis dan kearifan lokal yang mendalam. Contoh rumah Melayu yaitu rumah limas, rumah lancang, dan rumah belabubung. Next. Adat. Sopan santun adalah menjunjung tinggi tata krama dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Gotong royong adalah semangat kebersamaan dan saling membantu dalam komunitas. Next, pernikahan adat adalah proses yang panjang yang melibatkan berbagai tahapan dan simbolisme. Berikutnya kenduri. Kenduri adalah acara makan bersama untuk merayakan momen penting atau bersyukur. Berikutnya Islam. Mayoritas masyarakat Melayu menganut Islam yang sangat mempengaruhi budaya dan tradisi mereka. Berikut terakhir kepercayaan lokal. Masih ada yang mempraktikkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Next. Sosial budaya. Kearifan lokal. Tradisi dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Identitas budaya, adat dan budaya Melayu menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat untuk menghubungkan mereka dengan sejarah dan kepada leluhur mereka. Arsitekturnya, ciri utama arsitektur Melayu adalah rumah panggung, rumah di mana yang terangkat dari tanah dengan tiang untuk melindungi dari banjir dan binatang. Materialnya menggunakan material kayu seperti kayu ulin, kayu jati yang tahan terhadap cuaca dan rayap. Untuk atap, bentuk atapnya yaitu berbentuk pelana, limas, lipat kajang dengan sudut kemiringan yang tajam. Material sendiri adalah daun rumbia, ijuk, dan genteng tanah liat. Berikut adalah dinding. Pada dinding terbuat dari kayu yang disusun horizon dan vertikal. Untuk lantai, papannya yang diangkat dari tanah, ornamen dan ukiran. Untuk motif sendiri yaitu menggunakan motif flora fauna dan geometris dengan makna simbolis. Lokasi perletakan ornamen dan ukiran tersebut yaitu terletak pada tiang, balok, jendela, dan pintu.
Baiklah, saya Rafael Sukarozi akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Dafa, yaitu studi bedah arsitektur. Yang pertama yaitu struktur rumah panggung. Untuk bagian desain, rumah panggung terdiri dari tiang-tiang yang terangkat dari rumah. Fungsinya untuk melindungi dari banjir, hewan liar, dan meningkatkan sirkulasi udara di bawah rumah. Material yang digunakan adalah tiang dan kerangka dari kayu keras seperti ulin atau jati. Yang kedua adalah atap. Umumnya bentuk atap adalah pelana, limas, atau lipat kajang dengan sudut kemiringan tajam. Material yang digunakan adalah daun rumbia, ijuk, atau genteng tanah liat. Fungsi bentuk atap yang curam memudahkan air hujan mengalir dengan cepat, serta menghindari kebocoran dan kerusakan. Yang ketiga adalah dinding dan lantai. Umumnya dinding terbuat dari papan kayu yang disusun horizontal atau vertikal. Untuk bagian lantai umumnya terbuat dari papan kayu yang ditinggikan dari tanah. Fungsi dinding kayu memberikan insulasi alami, sementara lantai yang ditinggikan membantu sirkulasi udara dan mencegah kelembapan. Yang keempat adalah motif dan ukiran. Umumnya motif yang digunakan adalah motif flora, fauna, dan geometris. Lokasi penempatan ukiran dan motif adalah pada tiang, balok, jendela, dan pintu. Motif ukiran seringkali memiliki makna simbolis yang terkait dengan kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat Melayu. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Arsitektur Melayu Indonesia menggabungkan keindahan estetika dan fungsi praktis, mencerminkan adaptasi lingkungan tropis dan budaya lokal. Rumah panggung atau berbentuk pelana atau limas, penggunaan material kayu, serta ornamen ukiran yang kaya motif menunjukkan kearifan lokal masyarakat. Desain ini tidak hanya melindungi dari kondisi alam, tetapi juga memperkuat identitas budaya. Pelestarian arsitektur tradisional ini penting sebagai warisan budaya Indonesia yang berharga. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Azhari Asal. Saya akan mempresentasikan arsitektur Melayu di Thailand. Negara Thailand yang secara resmi disebut Kerajaan Thailand dan dulu dikenal sebagai Siam, merupakan negara yang memiliki banyak karakteristik unik seperti arsitektur. Gaya arsitektur tradisional Thailand adalah bagian utama dari warisan budaya Thailand yang mencerminkan tantangan untuk bertahan hidup di iklim yang ekstrim, serta mencerminkan masyarakat dan keyakinan agama Thailand. Arsitektur Thailand mendapatkan banyak pengaruh dari negara-negara tetangganya, yang juga telah menambah variasi pada arsitektur regionalnya dalam bentuk bangunan tradisional dan agama. Arsitektur ini dibangun dengan konstruksi yang mempertimbangkan keberadaan alam sekitarnya. Sejarah arsitektur Thailand. Yang pertama, pada zaman Dwarawati, abad ke-7 hingga abad ke-11. Arsitektur Dwarawati muncul di wilayah Thailand Tengah. Mereka menggunakan batu bata tanah liat dan kadang menggunakan laterit, yaitu jenis tanah merah yang kaya akan aluminium oksida dan banyak ditemukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Pagoda dibuat dengan alas persegi dan bentuk lonceng terbalik dengan puncak menara. Yang kedua, zaman Angkor pada abad ke-11 sampai ke-13. Arsitektur zaman ini mengadopsi gaya Khmer dan bisa dilihat di kuil Ganesha. Gaya arsitektur ini lebih sering menggunakan batu bata, batu pasir, dan laterit. Awalnya, batu bata dan batu pasir digunakan untuk membangun rumah atau kastil dan laterit untuk pangkalan. Setelahnya, zaman Sukhothai pada abad ke-13 sampai ke-14. Identitas arsitektur pada zaman Sukhothai adalah dekorasi untuk menampilkan kepercayaan terhadap Buddha dengan membangun bangunan dalam bentuk simbolis. Yang keempat, zaman Utong Ayutthaya pada abad ke-14 dan abad ke-15. Arsitektur Utong memadukan seni peradaban Tawaravadi dan Khmer kepada seperti gaya bangunan pra-perang di Wat Sri Ratana Mahai. Yang kelima, zaman Ayutthaya pada abad ke-15 sampai 18. Arsitektur pada masa ini memiliki identitas untuk menampilkan keperkasaan dan kekayaan sehingga memiliki ukuran dan tampilan yang besar. Ciri dominan gaya ini adalah cahaya alami, menggunakan cahaya matahari ke dalam bangunan. Pada bagian akhir periode Ayutthaya, arsitektur dianggap sebagai pencapaian puncak yang menanggapi kebutuhan masyarakat dan mengekspresikan keanggunan Thailand.
Namun perkembangan arsitektur terpaksa terhenti karena Ayutthaya kalah dalam perang di Burma pada tahun 1767. Terakhir, zaman Ratanakosin pada abad ke-18 ke abad 20. Arsitektur Thailand mulai dipengaruhi oleh Cina melalui perdagangan dan diplomasi. Bangunan bergaya Cina yang disebut Keng atau Kengchen berasal dari kata Teochew. Selanjutnya, penduduk Thailand. Total penduduk Thailand hampir 66,6 juta pada 2019. Demografi Thailand adalah campuran beragam dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Mayoritas penduduknya adalah orang Thailand, Thai, tetapi terdapat juga minoritas etnis seperti Tionghoa, orang Melayu, dan beberapa kelompok suku minoritas di wilayah perbatasan. Melayu Thailand adalah istilah yang digunakan untuk etnis Melayu di Thailand. Thailand dihuni oleh populasi etnis Melayu terbesar ketiga setelah Malaysia. Kebanyakan orang Melayu terkonsentrasi di Provinsi Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla, dan Satun. Pengetahuan arsitektur Thailand. Thailand berkembang sebagai masyarakat agraris. Oleh karena itu, rumah yang mereka tempati tidak berukuran besar dan biasanya ditemukan di dataran rendah dekat sumber air. Rumah-rumah tradisional Thailand sebagian besar dibangun di atas tanah dengan tiang-tiang tinggi dan dibuat dengan bahan lokal, bahan yang mudah ditemukan di daerah tersebut. Penghuni rumah dapat melakukan sebagian besar aktivitasnya di dalam rumah tanpa harus turun ke tanah atau keluar. Rumah tradisional Thailand memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena penghuninya dapat menaikkan tangga ke atas teras rumah pada malam hari untuk menghindari binatang atau pencuri. Bangunan dengan desain ala Thailand mengoptimalkan keberadaan sirkulasi udara melalui jendela dan dinding-dindingnya. Meski sejatinya, desain ala Thailand ini bervariasi yang tergantung pada masing-masing wilayahnya. Namun, secara umum, bangunan ala Thailand memiliki 3 prinsip yang sama, yaitu lantai yang ditinggikan, atap yang bertumpuk dan membumbung tinggi ke atas, dan teras yang terbuka dan cukup luas yang berada di bagian pusat. Berikut contoh rumah tradisional Thailand. Kemudian adat Melayu di Thailand. Adat Melayu di Thailand memiliki banyak kesamaan dengan budaya Melayu di negara-negara lain di wilayah tersebut. Tetapi juga memiliki ciri khas yang unik sesuai dengan konteks budaya Thailand, seperti musik tradisional, gamelan Melayu yang sering dimainkan dalam acara adat dan keagamaan, upacara adat seperti upacara pertunangan, selamatan, dan upacara kelahiran. Yang ketiga, pakaian tradisional seperti baju kurung, baju kebaya, dan songket yang sering dipakai dalam acara-acara resmi perayaan. Seni dan budaya seperti tarian tradisional, seni ukir, dan seni kerajinan tangan Melayu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, pernikahan tradisional, termasuk dalam upacara pernikahan seperti bertandang, akad nikah, dan majelis bersanding. Kemudian arsitektur Thailand. Yang pertama, cenderung menggunakan rumah panggung. Hal ini terjadi dikarenakan pola hidup masyarakat Thailand yang bergantung pada kondisi agraria. Masyarakat tradisional Thailand lebih cenderung membangun bangunan berdekatan dengan aliran sungai dan bahkan sebagian bangunan berada di atas sungai dan ditopang lantai panggung. Hal ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pasokan air di saat musim panas sedang berlangsung. Yang kedua, ventilasi udara yang baik. Rumah tradisional Thailand sangat terkenal akan kualitas dari pemanfaatan ventilasi udaranya. Mereka mengolah elevasi lantai sehingga mampu mengalirkan udara segar dari luar masuk ke dalam area rumah. Selain itu, rumah tradisional Thailand juga didesain untuk mampu mengalirkan udara naik secara vertikal maupun horizontal. Aliran sirkulasi udara secara vertikal dimungkinkan dengan penggunaan jerami sebagai bahan penutup atap, serta atap yang tinggi, sehingga memungkinkan udara panas terkunci di daerah atas dan merembes keluar dan pada saat yang bersamaan digantikan dengan masuknya udara segar dari bawah atau lantai panggung. Sedangkan aliran sirkulasi udara secara horizontal dimungkinkan karena adanya perbedaan ketinggian atau level lantai sehingga udara mampu masuk. Ketiga, posisi arah rumah. Penempatan posisi rumah memegang posisi utama yang menentukan keberhasilan sistem ventilasi di rumah tradisional Thailand. Idealnya, rumah tradisional Thailand menghadap ke arah utara dan sistem struktur data paralel ke barat atau timur. Pada posisi ini, rumah tidak akan terpapar matahari secara langsung, baik pada siang maupun sore hari. Yang keempat, halaman terbuka atau chandruan. Halaman terbuka memiliki peran yang penting. Selain sebagai titik aktivitas, juga merupakan area yang disediakan untuk menangkap sinar matahari pada saat musim penghujan tiba. Biasanya, halaman terbuka seringkali terdapat pada sisi atau bagian rumah di tepi sungai. Studi bedah
rumah tradisional Thailand. Yang pertama, lantai dasar yang ditinggikan. Rumah tradisional Thailand dibangun dengan lantai dasar yang ditinggikan untuk menghindari banjir saat musim hujan. Ini juga membantu menjauhkan air dari ruang tamu. Bila tidak ada risiko banjir, ruang di bawah lantai yang ditinggikan bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu atau ruang makan keluarga. Yang kedua, material. Material yang digunakan rumah tradisional Thailand biasanya terdiri dari material alami terbarukan, seperti kayu dan bambu. Rumah tradisional Thailand terbuat dari kayu dan sama sekali tidak ada satupun besi. Semua detailnya diikat dengan sangat rumit dengan sistem tali yang terbuat dari bambu dan rotan. Yang ketiga, kaucut. Kedua sisi atap masing-masing rumah dihiasi dengan kaucut, yaitu dua bilah kayu yang dihias secara bersilangan. Kaucut dibuat untuk menghindari kerusakan akibat angin bagi rumah. Yang keempat, kolom suci. Pada rumah tradisional Thailand, pasti terdapat tiang tengah yang disebut tiang keramat. Pada tiang keramat, seharusnya ada keranjang bambu yang melambangkan langit bernama Chap Nuom. Tiang suci diyakini sebagai jembatan antara bumi dan langit atau manusia dan dewa. Yang kelima, atap. Dulu, masyarakat Thailand memanfaatkan rumput ilalang, dipotong, dan dikeringkan, kemudian ditumbuk menjadi ilalang untuk menjadikan atap. Atap jerami membantu menyejukkan ruangan. Dahulu, masyarakat Thailand mempunyai dua dapur, yaitu dapur dalam dan dapur luar. Saat memasak, asapnya naik sehingga meningkatkan daya tahan atap. Saat ini, karena kondisi material yang lebih baik, masyarakat Thailand menggunakan atap genteng atau sirap dalam konstruksi rumahnya. Yang terakhir, jumlah ruang. Rumah tradisional Thailand biasanya memiliki 3 atau 5 kompartemen. Ruang-ruang di dalam rumah secara implisit memiliki pembagian berdasarkan gender oleh pemilik atau tamu. Misalnya saja pada rumah dengan 5 kamar, maka ruang utamanya adalah 2 ruang terbesar, yaitu ruang tamu dan ruang ibadah. Ruang tamu adalah ruang tempat di mana Anda menaiki tangga untuk masuk ke rumah. Ini juga merupakan area pria, biasanya tempat tuan rumah bertemu tamu. Terkadang ada rumah panggung dengan jumlah kamar sebanyak 13 buah untuk 13 pasangan yang tinggal bersama dalam satu rumah. Berikut contoh rumah tradisional Thailand. Ini yang di atas adalah kaucut yang dimaksud. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.